Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Anggita Prameswari dari kelas A222 nomor NPM 22144600056 dari Prodi PGSD. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM atau hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun menurut dari beberapa ahli, yang pertama menurut John Locke adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Dan kedua menurut Jan Matson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpa manusia itu mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jadi membutuhkan manusia lain. Yang ketiga, Miriam Budiharjo, menurutnya hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia itu sifatnya universal, sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, budaya, suku, dan agama. Yang keempat ada Prof. Kontorejo Peoberno. Menurutnya, suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya, yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kelima, Omar Seno Aji. Menurutnya, hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6. Yang pertama, hak ekonomi. Yang kedua, ada hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak-hak asasi politik, yaitu hak yang ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, hak-hak asasi sosial dan budaya, misalnya hak untuk memilih pendidikan. Yang kelima, hak-hak asasi yang mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan. Yang berikutnya ada pasal yang menyangkutkan HAM, pasal 28A, 28J. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah dan negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang berikutnya ada fungsi HAM, fungsi hak asasi manusia, yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, dibentuk berbagai lembaga atau organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas HAM. Adapun perilaku yang sesuai dengan HAM. Yang pertama, menerapkan perilaku yang sesuai nilai-nilai hak asasi manusia seperti menghormati dan menghargai orang lain, setiap orang, dan tidak membedakan suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, ras, dan status sosialnya. Yang kedua, berusaha menerapkan berbagai ketentuan atau peraturan yang berkaitan. Terus ada pula contoh perilaku yang melanggar HAM. Misalnya orang tua tega menyiksa atau menganiaya, memukul hingga membunuh anaknya sendiri. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.